Reuni 411, Reuni 411. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu untuk panjenengan semua. Sedulur, dibalik kemenangan Presiden Prabowo dan Gibran pada kontestasi Pilpres 2024 kemarin, dari sekian banyaknya para pendukungnya Pak Anies Baswedan, tampaknya yang terlihat paling sangat berat sekali menerima kekalahan dan menunjukkan sikap kekesalannya pada unggahan-unggahan video di berbagai media sosial. Selain Pak Amin Rais, ternyata salah satunya juga adalah Pak Rizik Syihab. Jadi, bisa juga diartikan bahwa kegagalan Pak Anies Baswedan memenangkan Pilpres itu adalah bentuk kegagalan Pak Rizik Syihab sekaligus juga kegagalan ormas yang dipimpinnya yaitu FPI mengalahkan kekuatan Pak Jokowi. Dan saking benci dan dendamnya Pak Rizik Syihab kepada Bapak Jokowi, yang mungkin karena dia itu merasa pernah dipenjarakan oleh Pak Jokowi, juga merasa organisasinya FPI juga pernah dibubarkan oleh Pak Jokowi, sehingga harus bergonta-ganti nama dari Front Pembela Islam diganti menjadi Front Persatuan Islam pada tanggal 30 Desember 2020, lalu berganti lagi menjadi Front Persaudaraan Islam pada tanggal 8 Januari 2021. Pak Rizik Syihab ini selalu berusaha menunjukkan kekuatannya untuk melawan dan mengalahkan Pak Jokowi, tetapi tidak pernah berhasil. Yang di 2024 ini saja, di antaranya dia sudah gagal dalam upaya memakzulkan atau mengalahkan Pak Jokowi. Nah, sudah gagal melengsarkan Pak Jokowi, malah Gibran putra Pak Jokowi dijadikan sebagai wakilnya Pak Prabowo dalam Pilpres, menang dan mengalahkan Pak Anies Baswedan yang dia gadang-gadang untuk menjadi presiden. Nah, ini tentunya membuat Pak Rizik Syihab itu pasti semakin tambah benci dan sakit hati lagi. Makanya, digunakanlah fufu-fafa, senjata untuk memfitnah, menyerang dan menjatuhkan Gibran agar gagal diangkat menjadi wakil presiden, juga untuk mengadu domba agar hubungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu retak. Itulah makanya sampai ada gerakan aksi 411 yang disitu jelas konteksnya mengarah langsung pada Pak Jokowi dan Gibran. Tetapi sayangnya, di balik aksi 411 yang jauh-jauh hari sudah digembar-gemborkan oleh Pak Rizik Syihab sendiri itu, ketika masanya sudah beraksi, malah Pak Rizik Syihab-nya sendiri itu tidak nongol ikut beraksi. Dan tidak jelas di mana keberadaannya. Ada yang mengabarkan bahwa Pak Rizik Syihab berhalangan hadir di acara tersebut karena pergi umroh. Tetapi jika dicermati, Pak Rizik Syihab ini dulu kan juga pernah punya pengalaman kabur ke Arab Saudi ketika dia tersandung masalah pornografi dan penghinaan Pancasila pada 26 April 2017. Berarti, bukanlah hal yang tidak mungkin dibalik kepergian umrohnya Pak Rizik Syihab ini nanti akan kembali berujung pada kabur dan melarikan diri seperti yang pernah dilakukan pada tahun 2017. Karena dia tahu dibalik apa yang sudah dilakukannya selama ini, entah itu seperti penghinaannya terhadap Presiden Jokowi ketika masih menjabat, lalu dimunculkannya fitnahan fufu-fafa dan lain-lain, itu bisa membuatnya terjerat hukum dan kembali dijebloskan ke penjara. Karena Pak Rizik Syihab ini pasti tahu bahwa Pak Prabowo ini akan tegas dan menindak siapapun yang melanggar hukum tanpa pandang bulu. Apalagi yang itu sifatnya sangat mengancam keamanan dan kestabilan politik, juga berbahaya bagi kerukunan dan persatuan bangsa. Makanya dia memilih kabur saja. Apalagi ditambah dengan munculnya 5 kasus besar yang menyangkut kredibilitas para Habib di Indonesia
yang sudah diketahui oleh Presiden Prabowo, dan itu bisa membuat Pak Prabowo terpaksa harus memulangkan para oknum Habib kembali ke negara Yaman. Karena sudah menjadi ancaman bagi persatuan Indonesia. Nah, sebelum membahas 5 kasus tersebut, monggo silahkan tulis komen apapun hajat dan doa panjenengan semua. Bagi sedulur yang muslim, marilah sempatkan tulis komen sholawat agar hajat dan doa kita semua terkabul. Nah, kasus yang pertama yaitu terbongkarnya kasus nasab Habib di Indonesia yang ternyata secara ilmiah itu terbukti mereka bukan keturunan Nabi Muhammad, tetapi mereka hanya mengaku-ngaku atau mengklaim sebagai keturunan Nabi demi kepentingan-kepentingan terselubung. Padahal menurut banyak penelitian maupun melalui tes DNA, Habib-habib di Indonesia itu lebih cenderung dekat dengan keturunan Yahudi Israel. Nah, ini adalah bentuk pembodohan secara massal yang bisa membuat Presiden Prabowo terpaksa akan memulangkan dan mengembalikan para Habib untuk kembali ke tanah aslinya yaitu Yaman. Yang kedua, terbongkarnya kasus pemalsuan atau pembelokan sejarah yang sudah dilakukan oleh oknum-oknum Habib melalui ceramah-ceramah, melalui buku-buku maupun melalui unggahan konten-konten media sosial. Sejarah yang mereka palsukan dan mereka belokkan bukanlah hanya sejarah-sejarah yang berkaitan dengan keislaman saja, seperti sejarah para wali yang menyebarkan Islam di Nusantara, tetapi juga mereka sudah memalsukan sejarah para pahlawan seperti Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, bahkan sejarah tentang kemerdekaan Indonesia pun juga sudah diklaim sebagai bentuk perjuangan nenek moyang para Habib. Ini adalah bentuk penjajahan sejarah dan bentuk kejahatan pembodohan secara nasional. Ketiga yaitu terbongkarnya kasus pembajakan dan pengerorongan salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama atau NU yang dilakukan oleh para oknum Habib yang tujuannya adalah memecah kekuatan NU dan menguasai kekuatan masanya NU untuk menjadikan Indonesia menjadi negara khilafah. Itu terbukti dengan adanya bentuk-bentuk pelemahan terhadap para ulama-ulama di kalangan NU. Dan terbukti, sekarang para oknum-oknum Habib itu sudah menguasai panggung-panggung NU. Sehingga masyarakat NU sendiri, sebagian mayoritas sudah lebih tunduk, lebih hormat dan lebih memuja-muja Habib ketimbang para kiai dan ulama yang tidak punya embel-embel Habib. Yang keempat, yaitu terbongkarnya agenda Yamanisasi Nusantara oleh Habib keturunan Ba'alawi, yaitu agenda menjadikan Nusantara atau Indonesia menjadi seperti negara Yaman yang menganut paham komunis, berhalauan, Marxis. Yang satu-satu partainya itu hingga sekarang ini dipimpin oleh keturunan Ba'alawi juga, yaitu Abdurrahman Assegaf. Dan itu sudah diketahui oleh Presiden Prabowo, ternyata ada hubungan dengan Ketua Robitoh Alawiyah Indonesia, yaitu Taufik bin Abdul Qadir Assegaf. Kelima, yaitu terbongkarnya kasus-kasus pemalsuan makam yang sangat masif selama ini di Indonesia oleh para oknum Habib demi mengkaburkan sejarah-sejarah dan untuk mengubur pengaruh-pengaruh kuat ulama-ulama keturunan Wali Songo, termasuk seperti menghilangkan pengaruh-pengaruh sejarah dari para pendiri NU, pengaruhnya Gus Dur, pengaruh Kesultanan Banten, pengaruh Kesultanan Cirebon, dan lain-lain. Salah satunya adalah dengan cara menduduki dan menguasai komplek-komplek makam para wali besar, termasuk juga dengan cara menguasai organisasi dan pengelolanya. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.